Dan yang pasti kita tunggu juga sebetulnya adalah besok Jumat tanggal 20 Desember ini ada banyak masyarakat yang mungkin sedang menanti-nanti selain pelantikan dari Ketua KPK itu sendiri ada nama anggota dari Dewan Pengawas KPK yang juga akan diumumkan dan dilantik oleh Presiden seperti itu. Ada sejumlah nama sebetulnya yang kemudian muncul. Ada mantan Hakim Artijo Alkostar, Albertina Ho hingga mantan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Namanya banyak sebenarnya ya. Ini kan kalau kita bicara soal Dewan Pengawas ini ada 5 orang Dewan Pengawas. Ini merupakan struktur baru di KPK diatur dalam revisi undang-undang KPK yang kemarin. Nama yang beredar ini ada Albertina Ho, ada Artijo Alkostar, ada Taufikur Rahman Ruki, ada Romli Asasasmita, ada Adito Garisman, ada komposisinya hakim, jaksa, akademisi, KPK sendiri, KPK dan juga ada ekonom, akademisi. Sebelum kita bahas lebih mendalam karena nampaknya kita punya informasi masing-masing nih. Kita ikuti tayangan berikut ini terlebih dahulu. Nama-nama sudah masuk, tapi belum kita finalkan karena kan hanya diambil 5. Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana. Yang jelas nama-namanya adalah nama-nama yang baik, nama yang baik. Ya, munculnya Dewan Pengawas KPK sendiri memang menuai polemik karena fungsinya yang luar biasa besar, bahkan bisa dikatakan ini seperti Dewan Pengendali KPK karena kemudian ada fungsi-fungsi yang setengah dewa, setengah dewa yang bisa mengendalikan pimpinan KPK. Nah, tapi kemudian ada nama-nama yang masuk dalam bursa anggota Dewan Pengawas KPK yang ternyata diapresiasi dan direspon positif bahkan oleh Ketua Wadah Pegawai KPK dari Ketua KPK yang sendiri seperti nama mantan Hakim Artijo Alkostar ini. Yes, Artijo Alkostar berusia 70 tahun merupakan mantan Hakim Agung yang ditakuti oleh koruptor gitu ya. Jadi sebenarnya senafas dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Tapi Pak Artijo itu takut sama wartawan. Saya pernah kejar-kejar dulu zaman 2006-2007 masih hakim kamar pidana. Itu tidak mau menemui wartawan sekalipun. Tidak pernah mau mengeluarkan statement. Alhamdulillah Pak Artijo pernah saya wawancara. Susah untuk ditemui wartawan untuk dimintai. Tapi memang orangnya sangat tertutup dan menjaga. Sangat tertutup. Mau diwawancara setelah dia pensiun loh. Ketika mau pensiun. Tapi dia berani untuk memperberat vonis terhadap koruptor. Itu sebetulnya dulu dengar-dengar karena memang ingin menjaga integritasnya. Jadi menutup komunikasi dengan banyak pihak. Dari banyak pihak. Itu yang dulu saya dapat informasi. Kalau itu kan Pak Jokowi sempat mengatakan ada dari hakim, ada mantan pimpinan KPK, ada jaksa, akademisi dan ekonom. Kalau hakim ada 2 nama berarti ada Artijo Alkostar dan juga Albertina Ho. Kemudian mantan pimpinan KPK ada Pak Ruki, ada Taufikur Rahman Ruki. Ada jaksa, ini sempat beredar nih nama Adito Garisman yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tapi we'll see ya seperti apa. Akademisi ada juga masuk bursa yaitu Prof. Romli dan juga Indrianto Seno Aji. Ekonomnya, nah saya belum dapat bocoran nih. Kita lihat aja nih besok siapa yang diumumkan oleh karena pelantikan Dewan Pengawas ini sekaligus nanti bersama dengan pelantikan Ketua KPK terpilih. Alfi kalau tidak salah sempat mewawancarai Ketua KPK terpilih yang akan dilantik besok ya, Pak Firly ya. Dan juga ada statement beliau ya. Kita simak bersama apa tanggapan dari Ketua KPK terpilih atas Dewan Pengawas. Kita tahu bahwa revisi Undang-Undang KPK ini juga penuh pro dan kontra. Dan fungsi Dewan Pengawas ini dikhawatirkan malah bisa lebih besar kewenangannya daripada pimpinan KPK itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat peran Dewan Pengawas ini? Begini Mbak, kita bicara tentang kenapa korupsi itu muncul. Korupsi muncul itu karena kekuasaan. Tidak ada orang bisa korupsi tanpa kekuasaan. Para pihak, institusi, lembaga, orang per orang, kelompok yang telah memiliki kekuasaan yang besar bisa melakukan korupsi. Apalagi kalau tidak ada pengawasan. Jadi saya kira keinginan para pembuat undang-undang tentang dihadirkannya Dewan Pengawas itu adalah ingin memastikan bahwa seluruh kinerja, aktivitas, capaian, indikator capaian, program, pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas, semua orang bisa melakukan penyimpangan kalau tidak ada pengawasan.
Ya, Dewan Pengawas KPK ini memang terus menjadi perhatian sih sebetulnya. Karena kemudian ada juga yang mengatakan, terutama ICW, bahwa standar etik untuk Dewan Pengawas ini kemudian masih dipertanyakan. Karena di pasal 36 tidak ada kemudian yang mengatur standar etik ini hanya ditujukan pada pimpinan KPK dan juga pegawai KPK. Jadi untuk Dewan Pengawasnya sendiri standar etiknya akan seperti apa? Karena syarat dan kode etiknya dianggap lebih lemah. Dan juga yang akan jadi pro kontra soal Dewas adalah soal izin penyadapan, penggeledahan, dan juga penyitaan. Nah, ada juga pro kontranya adalah karena Dewas yang kali ini dipilih langsung oleh Presiden. Di periode yang pertama ini, yang akan menjabat selama 4 tahun ini, nanti berikutnya baru akan dipilih oleh Pansel atau Panitia Seleksi. Ke DPR, ya. Nah, karena dipilih oleh Presiden ini, dikhawatirkan akan menjadi perpanjang tanganan Presiden. Dan kekhawatiran soal info bocor. Karena harus menyadap sesuatu untuk OTT, itu harus meminta izin Dewan Pengawas. Kita dikhawatirkan akan ada informasi. Birokrasinya itu menjadi yang kembali ditarik lagi ke belakang bahwa ini ada semangat pelemahan KPK. Itu yang juga kabarnya memecah belah para mantan pimpinan KPK yang sekarang ini sedang ramai-ramai ingin ditunjuk untuk masuk ke susunan Dewan Pengawas. Ada yang setuju, ada yang mau. Kabarnya ada juga banyak yang tidak mau. Sebenarnya ada yang juga ditawarin tapi menolak. Itu dia, ada yang nolak karena memang ini saya tidak ingin menjadi bagian dari semangat pelemahan untuk KPK sendiri. Tapi apakah dengan munculnya nama seperti Artijo seperti itu, apakah Dewan Pengawas ini bisa menjawab kekhawatiran? Kalau Pak Mahfud MD, Menko Polhukam mengatakan, lihat saja besok diumumkan dan publik akan bilang, wow bagus-bagus nih, katanya Pak Mahfud seperti itu. Tapi kita lihat saja ya, karena satu lagi, Dewas ini tidak dilarang untuk bertemu dengan pihak yang terkait perkara KPK. Itu hanya menangkap pimpinan KPK dan termasuk juga karena rangkap standar jabatan. etiknya begitu tinggi. Ini mungkin bisa menjadi paling tidak pelipur lara begitu ya dengan kalau benar jadi besok dilantik Pak Artijo Koster, kemudian Albertina Ho yang paling tidak menutup selama ini polemik bahwa Presiden salah satu juga beberapa waktu lalu sempat menyampaikan akan mengeluarkan Perpu, tapi sampai sekarang tidak ada dan justru melantik keluar dan akan ditutup besok karena jatuh tempo nih kejar-kejaran siapa saja nanti Dewas harus dilantik. Itu jadi agak sedikit pelipur kontradiktif laranya, mungkin kekecewaan di masyarakat terhadap Presiden gitu ya. Tapi kita lihat ya, karena nama-nama yang memang kita perbincangkan merupakan nama-nama yang dikenal masyarakat, tokohnya senafet dengan upaya pemberantasan korupsi. 5 nama yang besok akan dilantik menjadi Dewan Pengawas KPK di tanah air ada yang akan dilantik, sementara di Amerika Serikat justru ada upaya untuk dilengserkan dari jabatannya, yaitu pemakzulan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan kita bahas usai jeda berikut.